الحمد لله الذي وهبنا نعمه ظاهرة وباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الصائمين رحمكم الله. Para jamaah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak: iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut, di tengah kesibukan kita mencari nafkah untuk keluarga kita yang merupakan kafarah li dzunubina, segala letih, segala capek, segala lelah yang kita rasakan, daripada kita mencari nafkah untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita, itu merupakan kafarah atau penggugur segala dosa-dosa kita. Di tengah kesibukan tersebut, Allah memilih kita di antara para hamba-hambanya untuk bisa duduk bersama, bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, dalam menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala niat, langkah dan seluruh amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, terutama puasa kita di bulan ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia di sisi Allah, makhluk paling bertakwa di sisi Allah, pimpinan kita dunia dan akhirat, yang mendapatkan titel dan pendidikan langsung dari Allah Ta'ala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dan penghulu para nabi-nabi Allah dan juga para utusan-utusannya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam dan juga menjalankan sunnah-sunnahnya, kita termasuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan suci Ramadan, bulan yang mana sejak 2 bulan yang lalu kita minta kepada Allah Ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul tatkala beliau melihat daripada hilal bulan Rajab. Beliau minta diberkahi di bulan Rajab, beliau minta diberkahi di bulan Sya'ban, dan juga beliau minta disampaikan pada bulan suci Ramadan. Walhasil Allah telah mengijabah doa kita. Keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Fama baqiya lana min hada, lalu apa yang mesti kita lakukan ketika Allah telah mengijabah doa kita? Allah pilih kita pada tahun ini untuk bisa menikmati daripada keberkahan bulan suci Ramadan, yang mana permintaan kita Allah
yang mana ia akan datang setiap tahunnya, tapi tidak ada yang menjamin buat kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan selanjutnya. Walhasil, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan Allah jadikan sebagai madrasah dan kurikulum. Bagaimana kita ditempa untuk bisa bukan menghilangkan nafsu kita, tapi bagaimana kita mengatur dan mengendalikan hawa nafsu kita. Setiap yang ada di dunia ini dan yang ada di dalam diri kita memiliki dua sisi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ada malam, ada siang. Ada zahir dalam diri kita, ada batin kita. Ada dunia, ada akhirat, dan lain sebagainya. Yang mana keduanya itu harus kita perhatikan dan harus seimbang. Bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minas kita, harus kita seimbangkan sehingga tidak ada yang salah satu lebih diprioritaskan. Islam mengajarkan untuk senantiasa seimbang dalam setiap urusan kita. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa bisa mengendalikan dalam tubuh kita, dalam diri kita ada sifat atau ada bagian zahiriyah, ada sifat atau bagian batiniyah kita. Apabila zahiriyah kita yang tampak oleh mata kita terjadi kerusakan atau terjadi sesuatu yang butuh perhatiannya, atau kita melakukan treatment, kita banyak menemukan tempat-tempat untuk memperindah atau memperbaiki fisik atau jasad zahiriyah kita. Banyak salon-salon kecantikan, banyak tempat-tempat untuk memperindah zahiriyah kita, tapi batiniyah cuma ada dengan duduk bersama orang-orang salihin. Kalau seandainya puasa mengatur jiwa dan raga, hati dan raga kita, bagaimana dikatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan mendapatkan kesehatan di dalam puasa tersebut. Itu janji Allah. As-shawmu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi dikatakan puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan mengganjar daripada perbuatan atau ibadah hamba-hamba tersebut. Cuma satu-satunya ibadah yang dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ibadah daripada umat-umat terdahulu, bukan hanya umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan daripada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuan dari semuanya itu adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Zahirnya kita bertakwa, batinnya tidak begitu bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana puasa juga mengatur dan memperbaiki dan membersihkan daripada batiniyah kita. Satu-satunya ibadah yang enggak bisa kita jadikan riya. Kalau sholat masih bisa dipandang oleh manusia, zakat masih bisa dipandang oleh manusia, haji juga begitu, atau ibadah yang lainnya. Tapi kalau ibadah puasa mau dipandang oleh orang, mau dilihat oleh orang, mau dipuji oleh orang, tetap yang namanya puasa kita merasakan lapar dan haus. Sholat kita bisa berubah kalau dipandang orang. Ada teman kita, ada sahabat kita, ada atasan kita, dicolek pundak kita jadi imam, berubah bacaan kita. Ada riya, pengen dilihat, ada sum'ah, pengen didengar. Apalagi ibadah-ibadah yang berbentuk sosial, yang sifatnya sosial, yang ada materinya, rentan sekali dengan namanya penyakit riya. Apalagi ibadah haji yang Allah cuma mewajibkan bagi orang-orang yang mampu, itu pun satu kali dalam seumur hidupnya. Tapi kalau puasa, mau dilihat, mau didengar, mau dipuji, tetap kita merasakan lapar dan haus. Artinya puasa membentuk karakter takwa dalam tubuh kita, dalam hati kita,
agar tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di luar sana. Kenapa? Karena puasa itu hanya milik Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana zahiriyah batinnya kita sedang diatur atau dikendalikan dengan puasa kita, yang mana itu semuanya merupakan pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa orang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berpuasa, atau dalam riwayat lain man qama ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malamnya. Bagaimana Allah membentuk karakter atau kurikulum dalam Ramadan, bagaimana kita digembleng oleh Allah Ta'ala yang dikatakan la naharuhu siyam wa lailuhu qiyam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah sunnah daripada salat tarawih, ada yang 8, ada yang 20. Bagaimana qiraatul Quran di sini dikatakan setiap hurufnya ada satu kebajikan, dan satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Bagaimana sedekahnya yang sunnah dilipat gandakan menjadi yang wajib dilipat gandakan 700 kali lipat. Lihat bagaimana puasa membuat dan mendidik atau membentuk karakter pribadi kita. Sejak apa? Imanan wa ihtisaban. Kalau kita melakukannya karena keimanan kepada Allah Ta'ala, dan juga kita melakukan puasa dan apapun kegiatannya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan yang sudah kita nantikan, baru 2 hari kita sedang melaksanakan puasa yang kedua. Mudah-mudahan Allah berikan inayah kepada kita, terutama para jamaah yang memang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Dari pagi sudah keluar, manaskan motor, kemudian berjalan menuju ikhtiar masing-masing. Yang ditujukan hanyalah untuk keluarganya, untuk anaknya, atau untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan segala amal ibadah kita. Allah berikan keberkahan dalam setiap hasil yang kita usahakan semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, sehat walafiat, murah rezeki. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang dikatakan 10 pertama adalah rahmah, 10 kedua adalah maghfirah, dan 10 ketiga adalah itu minan nar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa meraih daripada kemuliaan Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam mengaji, dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan bangsa Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah terima segala pertobatan kita, Allah mudah segala urusan-urusan kita. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Guru kita, orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah berkahi rezeki mereka, Allah mudahin segala urusan mereka, Allah istiqomahkan mereka dalam membimbing kita, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak kita Allah jadikan sholihin, sholihat, taat sama Allah, cinta sama Rasulullah, bakti sama orang tua kita semua, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد، فيا عباد الله،
اتقوا الله فقد وصى الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته أجمعين ورضي الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحق تقضي حاجتنا قريب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة